Sehingga ini menjadi sesuatu yang menjadi penting ya sebagai bentuk pemetaan untuk teman-teman sekalian yang akan melakukan penelitian. Ya, kemudian untuk kesempatan ini saya harap makalahnya telah dibaca semua ya, teman-teman sekalian. Coba kita tanya kepada Kamilah. Ya, Kamilah. Mikrofonnya belum ini ya, belum aktif. Iya, Bapak. Ya, makalahnya sudah dibaca ya? Belum semuanya, Bapak. Kenapa? Belum semuanya, Bapak. Ya, saya kira hanya berapa halaman ya? Tolong ya tidak terlalu tebal ya. Saya kira dengan itu bisa dibaca cepat ya. Baik, saya kira yang lain juga silahkan dibaca. Kita kasih kesempatan ya, sembari kita absen terlebih dahulu. Nanti setelah itu kita persilahkan ke pemakalah. Baik, kalau begitu kita absen terlebih dahulu ya. Ini 5C ya. Ya, Pak. Baik. 27 September ya. Ya, Jelita Arsy Nuraini. Hadir, Pak. Jihan Sakhoya Primasari. Hadir, Pak. Kaisa Lutfiah. Hadir, Pak. Kamilah. Hadir, Pak. Karimah Nisa Solihah. Hadir, Bapak. Khadijah. Hadir, Pak. Khairun Nisa Nazifah. Keluar, Pak. Ya. Konita Maulidia. Hadir, Pak. Kurnia Nur Fitriyanti. Hadir, Pak. Nanti dulu, Pak. Di sini mati lampu. Baik, Latifah Zahroni. Tadi izin ke hamam, Bapak. Ada di chat Zoom. Saya cek ya. Lukil Maknun. Hadir, Pak. Maharani Puspa Suci. Hadir, Pak. Masyrifah. Hadir, Pak. Mawaddah. Izin sakit, Pak. Mawaddah sakit ya? Iya. Mailina Nasution. Cuti. Cuti ya. Ya, di sini tidak ada form cuti ya.
Jadi kita masukkan dia sebagai tidak hadir ya nanti di Miftah Fetnisia Tamara. Hadir, Pak. Minhatul Maula. Hadir, Pak. Miyah Salsabilah. Hadir, Munirah. Bapak. Hadir, Bapak. Mutia Salma Habibah. Ada, Bapak. Mutiara Fitri Cahya Bunda. Hadir, Pak. Nadia Almas Farhana. Hadir, Bapak. Nadia Tasya Muharrimah Saputra. Nadira. Keluar Pak Nadira. Nadra. Nafa Awalia Zulfah Reza. Hadir, Pak. Nadia Nurul Islamiyah. Hadir, Pak. Najiatul Fadilah. Hadir, Pak. Nashwa Amelia. Hadir, Pak. Nelly Nur Humairah. Hadir, Pak. Nelvi Rahmita. Hadir, Pak. Neng Asri Sofianti. Neng Zenit Khairunisa. Hadir, Pak. Nestia Fitri Nasrul. Hadir, Pak. Nikmatul Walidaini Yetuloli. Hadir, Pak. Novi Muflihatuz Zahra. Hadir, Pak. Novia Alifatul Fauzia. Hadir, Pak. Nur Anissa. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Ya baik, masih ada yang belum diabsen? Baik, ya kita lihat rekapannya ada 32 yang hadir, yang absen 5, kemudian yang sakit 1 orang. Bapak maaf mau nanya. Ya, Jadi kan saya itu kelompok 2 ya Pak. Ya. Terus minggu kemarin itu berhalangan masuk karena sakit. Jadi presentasinya itu materi hari ini atau presentasi sendiri Pak? oh, yang kemarin yang sakit ya. Iya Pak. Kelompok berapa? Kelompok 2 Pak. Ya, baiklah, untuk seperti yang kita sampaikan kemarin, untuk menggugurkan ya paling minimal untuk menggugurkan kewajiban Anda menyampaikan materi ke teman-teman sekalian, sebelum kita masuk ke kelompok 3 ya. Ya, jadi yang presentasi pada prinsipnya adalah kelompok 3 ya, kita akan membahas terkait dengan aspek-aspek Islam normatif ya, tapi karena untuk memberi kesempatan kepada Anda, saya kira kita akan ambil berapa menit untuk mempersilahkan kepada Anda untuk mempresentasikan makalah kelompok 2 terkait dengan terkait dengan Islam dan agama besar di dunia. Baik ya, tanpa berpanjang kalam, kita persilahkan kepada Maharani Puspasuci terlebih dahulu untuk mempresentasikan makalah kelompok kemarin. Ya, saya kira disampaikan secara singkat, kemudian langsung disampaikan kesimpulan ya dengan utuh. Nanti setelah itu mungkin ada 1 orang, 2 orang penanya, baru setelah itu kita lanjut ke pemakalah selanjutnya. Baik, silahkan. Share screen atau tidak perlu Pak? Ya, saya kira nggak ada masalah ya, silahkan share screen.
supaya bisa dilihat juga oleh teman-temannya. Baik, Pak. Sudah muncul belum teman-teman? Belum. Belum. Belum muncul ya? Belum. Tuh, gimana ya? Aku bantu share screen Rani. PPT kan ya? Iya. Udah kelihatan belum? Belum muncul kok. Lagi loading. Masih belum ya? Udah kan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang Islam dan agama-agama di dunia. Eh, bentar. Ya, yang pertama, pengertian agama. Secara bahasa, agama merupakan sistem yang mengatur tata keimanan atau kepercayaan serta peribadatan kepada Tuhan yang Maha Kuasa dan tata kaidah yang berhubungan dengan manusia serta lingkungan sekitarnya. Secara istilah itu masih diperdebatkan dan belum terselesaikan karena para ahli menganggap bahwa agama merupakan suatu hal yang bersifat subjektif. Harun Nasution menyatakan, intisari dari berbagai istilah agama adalah ikatan. Ikatan yang harus dipegang dan dipatuhi oleh manusia yang memiliki pengaruh besar terhadap
kehidupan manusia sehari-hari yang berasal dari kekuatan yang lebih besar dari manusia, yakni kekuatan gaib yang tidak dapat ditangkap oleh panca indera. Nah, selanjutnya, agama Islam. Agama Islam ialah agama yang berasal dari Allah, Tuhan Pencipta dan pemelihara alam jagat raya ini. Allah mempunyai sifat suci dan absolut di mana kebenaran dan perintahnya tidak dapat ditolak oleh manusia. Selanjutnya, agama-agama besar di dunia. Yang pertama, agama Hindu. Agama Hindu itu adalah agama yang berevolusi dan merupakan kumpulan adat istiadat yang timbul dari penyusunan bahasa Arya yang turun pada generasi-generasi lain sesudah mereka, setelah berpindah ke India dan menaklukkan bangsa lainnya. Kemudian ada agama Yahudi. Agama Yahudi adalah suatu bangsa yang lazim disebut Israel atau Ibrani, sedangkan Yudaisme adalah kepercayaan bangsa Yahudi. Inti dari kepercayaan penganut agama Yahudi adalah wujudnya Tuhan yang Maha Esa. Bangsa Israel merupakan keturunan Nabi Yakub bin Ishak bin Ibrahim, yang adalah Yahuda, salah seorang putra Yakub yang merupakan sosok yang taat beribadah kepada Allah dan berperilaku mulia. Selanjutnya, kita perlu mengetahui klasifikasi agama, yaitu agama langit atau agama samawi yang merupakan agama yang berbasis wahyu ilahi yang diturunkan dari langit, yakni merupakan para nabi dan rasul sejak Nabi Adam. Agama ini datangnya dari langit berdasarkan wahyu Tuhan seperti agama Yahudi, Kristen, dan Islam. Yang kedua ada agama bumi. Penulis Muslim menjelaskan bahwa agama bumi atau agama ardi merupakan agama yang berkembang berdasarkan hasil budaya, daerah, pemikiran seorang yang kemudian diterima secara luas. Agama ini tidak memiliki kitab suci dan bukan berdasarkan wahyu. Contoh dari agama ini adalah agama Hindu, Buddha, agama Majusi, dan semua aliran agama yang timbul dari hayal manusia dan yang bukan merupakan wahyu ilahi. Kemudian selanjutnya perbandingan agama sebagai jalan. Jadi kan definisi agama itu sebagai jalan. Lalu menurut agama-agama yang akan disebutkan ini jalan tersebut berbeda-beda. Misalnya dalam agama Hindu, yaitu jalan ke nirwana. Manusia dipandang sebagai peziarah atau pengunjung yang mencari keselamatan di dunia. Manusia berjalan dari dunia material menuju ke hidup sejati, yaitu kedalaman dan kebatinan. Dalam peziarahan tersebut, bisa ditemukan 3 jalan besar menuju keselamatan, yaitu jalan jana, jalan bakti, dan jalan karma. Sedangkan dalam agama Buddha menyebutnya nibbana. Disebut nibbana karena Sang Buddha atau Siddhartha Gautama yakin bahwa kita bisa mengendalikan hawa nafsu, kemelekatan, dan khayalan yang menyebabkan hidup manusia menderita, bukannya memadamkan api tersebut. Sementara dalam kekristenan, Yesus disebut jalan. Yesus bukan hanya jalan, tetapi Yesus juga adalah kebenaran dan hidup. Selanjutnya dalam agama Islam, jalan ini disebut dengan istilah
Yang pertama syariat, yakni segala peraturan agama yang harus dilakukan oleh setiap muslim, baik sebagai perseorangan maupun sebagai anggota masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Selain syariat juga thariqah, yaitu perjalanan spiritual seseorang yang dianggap mencapai tahap tertinggi dari inisiasi, yang kemudian diperkenankan mengajarkan jalan syekhnya. Dalam agama Islam dikenal pula rukun iman sebagai tiang penyangga yang mengokohkan keimanan, yaitu syahadat, kemudian sholat 5 waktu, berpuasa, membayar zakat, dan menunaikan haji. Keunggulan agama Islam dibanding agama lain yaitu Islam itu menegakkan kekuatan umat manusia tanpa memandang darah, warna kulit, dan kebangsaan, serta golongan-golongan yang membawa ketidakadilan. Islam mendorong kemajuan berpikir untuk membudayakan alam ini dengan pengintegrasian antara akal dan wahyu sebagai tugas amanat kekhalifahan untuk mengurus manusia. Islam adalah agama yang balance, tidak menitik beratkan kepada kehidupan akhirat saja, akan tetapi seimbang antara dunia dan akhirat. Islam memiliki atau membawa pokok-pokok ajaran atau prinsip bahwa segala bidang kehidupan meliputi akidah, ibadah, akhlak, keluarga, sosial, politik, ekonomi, pendidikan, kebudayaan, dan kejasmanian yang ditopang dengan kekuatan ijtihad untuk memenuhi tuntutan zaman. Ajaran Islam dapat dibuktikan dengan dan dipertahankan keaslian dan kemurniannya secara ilmiah sebagai sesuatu yang datang dari Allah. Yang terakhir, keunggulan Islam adalah mengajarkan agar umat manusia untuk berjuang, melaksanakan amanat Tuhan. Kemudian, walaupun semua agama itu mengajarkan kebaikan, namun dalam agama Islamlah yang paling benar. Karena Allah telah menyatakan dalam Al-Qur'an bahwa waman yattabi' ghairal islami dina falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Yang artinya barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah diterima agama itu daripadanya. Dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Kedua, Al-Quran merupakan satu-satunya kitab yang harus diikuti. Seperti firman Allah, وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. Dan kami telah turunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu. Maka putuskanlah perkara bahwa menurut apa yang Allah turunkan, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Ya, jadi kesimpulannya, agama itu merupakan suatu sistem yang mengatur tata keimanan serta keperibadatan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
dan tata kaidah yang berhubungan dengan manusia serta lingkungan sekitarnya. Jadi walaupun semua agama mengajarkan kebaikan, tetap dalam Islam itu agama Islam yang paling benar. Karena tadi Islam itu satu-satunya agama yang benar dan satu-satunya kitab suci yang harus diikuti. Baik, sekian presentasi dari saya selaku kelompok 2. Bila ada yang ditanyakan, silakan ditanyakan. Ya, silahkan kalau ada yang ingin bertanya. Atau mau lanjut presentasi kelompok 3 dulu kali, Pak? Ya, baik, kalau tidak ada, saya yang bertanya ya, mewakili dari teman-teman. Ada 2 pertanyaan ya. Yang pertama terkait dengan, ya ini bagaimana menurut pemakalah ya terkait dengan ada 2 ini ya, biasanya kita mengenal ada 2 paham ya, atau 2 aliran yang disebut sebagai eksklusivisme dan inklusivisme ya. Ya, eksklusif dan inklusif ya. Yang satu mengatakan hanya agama saya lah yang benar. Yang kedua mengatakan ya kemungkinan semua agama itu mengandung kebenaran. Ya, kira-kira menurut pemakalah seperti apa ya? Ini jawab yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan agama dijadikan objek kajian ya, atau objek penelitian. Bagaimana menurut pemakalah terkait dengan hal tersebut? Ayo, pemakalah. Iya, Bapak. Ya. Bisa dijawab? Gimana ya? Ya baik, kalau Bentar, begitu Pak. silahkan di itu ya, kita kasih kesempatan sembari Anda ya silahkanlah baca-baca kembali. Kita kasih kesempatan kepada kelompok 3. Miftah Fetricia Tamara sudah bergabung ya? Ya, Pak. Nafa Awaliyah. Iya, Pak. Namanya di absen memang Nafa Awaliyah ya? Sebenarnya Nafa Awaliyah Zulfahreza sih, Pak. Cuma Ya. dari awal di absenin Nafa Awaliyah. Bukannya tadi di absen Nafa Awaliyah Zulfahreza? Iya, betul, Pak. Ya, terus di sini kenapa ditulis Nafa Awaliyah saja? Oh, ya udah baik, saya ganti ya, Pak. Ya, maksud saya ya nama itu kan merupakan identitas Anda ya. Kalau memang nama Zulfareza mengikut menjadi nama Anda, ya maka sebaiknya kalau untuk dokumen formal, ya ini kan merupakan dokumen formal ya, maksudnya nanti terkait dengan Anda menskripsi, Anda mendaftar, ya registrasi form sebaiknya menggunakan nama, karena saya cek tadi di Siakat yang akan terhubung dengan sistem itu nama Anda Nafa Awaliyah ya, dengan NIM 19211241 ya. Jadi kalau secara kualitatif ini tidak bisa terdeteksi, maka kita bisa mencari dengan nama yang ini ya. Nama yang iya, karena sebagian ya ada juga yang sembarang memasukkan NIM ya, bahkan ada NIM temannya yang lain ya, karena mungkin belum diedit atau apa.
Ya, karena NIM ini merupakan identitas Anda ya. Kalau ada apa-apa, ini bisa dilacak. Tapi kalau Anda menggunakan NIM yang salah misalnya atau apa, itu nggak bisa. Ini ya, coba kita. Coba ya, sebentar. Aku tiba-tiba sakit. Bapak maaf, Ya. saya Nadra baru masuk Zoom. Hadir Pak. Tadi mati lampu di sini Bapak, jadi ngaruh ke sinyal saya. Baik. Bapak Ya. mohon maaf, Neng Astri juga Pak. Baik ya, jadi kita masih toleransi hanya sampai 745 ya. Ya nantilah untuk pertemuan selanjutnya tolong diperhatikan. Baik, untuk ini ya kita cek nama Anda terdaftar Nafa Awalia Zulfahreza ya. Jadi sebaiknya tulis lengkap saja sesuai dengan dokumen yang terdaftar. Ya, kalau misalnya ada teman-teman sekalian yang ingin merubah identitas dokumen, saya kira itu nggak ada masalah. Silahkan disampaikan ke fakultas. Ya, karena ini kan terkait dengan masa depan Anda ya. Maksudnya masa depan Anda, nanti Anda diberikan ijazah dengan nama tersebut, nanti Anda misalnya urusan administrasi, Anda misalnya mau daftar PNS atau daftar yang lain, nah Anda bisa terhambat gara-gara perbedaan identitas. Maka kalau misalnya nama Anda yang di absen tadi sudah benar, oke. Ya, tapi kalau nama Anda di absen sepertinya ada yang bermasalah, tidak sesuai dengan identitas Anda di KTP atau di akta lahir atau dokumen yang lain, silahkan diajukan ke fakultas dengan melampirkan bukti aja. Jadi misalnya nama saya yang di akta lahir atau di KTP atau mungkin dokumen yang otoritatif menyebutkan nama saya hanya ini. Saya ingin mengganti, kira-kira seperti itu ya. Supaya ya, karena kalau masih sedikit itu masih itu ya. Kalau banyak orang kita nggak tahu ini yang mana. Kemudian yang selanjutnya Nikmatul Walida ini. Hadiro Pak. Yang mana orangnya nih? Tidak. Hadir Coba Pak. Hadir. raise hand. Oh ya, sudah muncul ya. Baik. Saya kira yang lain juga sudah membaca makalahnya ya. Sudah dibaca, baiklah. Silahkan kepada Miftah, Nafa, dan Nikmah untuk mempresentasikan waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Bapak. Saya ambil alih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bapak dan teman-teman semuanya. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kami dari kelompok 3, terdiri dari Miftah, Nafa, dan Nikmah, akan membahas tentang Islam normatif. Di sini kita akan membahas tentang yang pertama pengertian Islam normatif, pendekatan Islam normatif, dan ruang lingkup keilmuan Islam normatif. Langsung saja yang pertama, pengertian Islam normatif. Next. Secara bahasa, kata Islam berasal dari bahasa Arab, al-Islam, yang terdiri dari 3 huruf, sin, lam, dan mim,
Dibaca salam atau as-salam yang makna aslinya merupakan damai, peace. Kata salam amat bernilai bukan cuma di golongan umat Islam, tetapi juga di golongan umat Yahudi, serta umat Kristen. Dari sumber kata yang sama kemudian timbul kata-kata ataupun ungkapan aslama yaslimu islaman yang berarti berserah diri kepada kehendak Tuhan yang satu atau Allah. Sedangkan kata normatif berasal dari bahasa Inggris, norm, yang berarti norma, ajaran, acuan, syarat tentang permasalahan yang baik serta buruk, yang boleh dicoba dan yang tidak boleh. Dapat diartikan bahwa normativitas itu segala yang berkaitan dengan norma-norma, ajaran-ajaran yang masih umum termasuk norma dalam Islam dengan norma yang berlaku. Inilah setiap manusia akan memiliki batasan dari perbuatan yang boleh maupun tidak boleh dilakukan. Next. Islam normatif dimaknai sebagai Islam yang datang memuat nilai-nilai, peraturan, etika yang murni dari Tuhan tanpa adanya campur tangan manusia. Islam normatif berisi seperangkat nilai-nilai yang kebenarannya mutlak. Pada umumnya, normativitas ajaran wahyu atau teologis normatif dibentuk, diramu, dibakukan, serta ditelaah melalui pendekatan doktrinal teologis. Pendekatan ini berangkat dari teks yang telah ditulis dalam kitab suci. Islam normatif juga bisa diartikan Islam yang terletak pada dimensi sakral, yang diakui adanya transendental, yang bertabiat mutlak dan umum, melampaui ruang serta waktu, ataupun kerap disebut selaku realita ketuhanan. Dengan kata lain, Islam normatif ialah Islam ideal ataupun Islam yang semestinya. Wujudnya berbentuk aspek tekstual Islam, ialah aturan-aturan Islam secara normatif yang termuat dalam Al-Quran serta hadis yang kebenarannya mutlak secara tidak bisa dipersoalkan. Selanjutnya, pendekatan Islam normatif yang akan dibahas oleh Miftah. Miftah, dipersilakan. Baik, saya lanjut di bagian pembahasan berikutnya, yaitu pendekatan Islam normatif. Jadi secara etimologi, pendekatan normativitas bisa dimaksud sebagai upaya memahami agama dengan memakai kerangka ilmu ketuhanan yang bertolak pada sesuatu kepercayaan jika wujud empirik dari suatu keagamaan dianggap sebagai yang paling benar dibanding dengan yang lain. Sedangkan secara pendekatan normativitas, di satu sisi ialah pendekatan yang berpijak pada teks yang tertulis di dalam kitab suci masing-masing agama, sehingga dalam batasan-batasan tertentu pendekatan ini cenderung bercorak tekstualis, skriptualis, literalis, dan absolutis. Jadi pendekatan normatif ini juga bisa disebut dengan pendekatan tekstual dan pendekatan doktrin. Adapun studi Islam dengan pendekatan normatif merupakan suatu pendekatan yang memandang agama dari segi ajarannya, yang pokok dan asli dari Tuhan yang di dalamnya belum terdapat penalaran pemikiran manusia atau campur tangan manusia. Implementasi dari pendekatan Islam ini dapat ditemukan pada pemahaman nas Al-Quran maupun hadis. Nah, tidak hanya itu, pendekatan normatif secara universal memiliki dua teori yang bisa digunakan bersama pendekatan normatif teologis, yaitu teologi pertama ialah hal-hal yang bertujuan mengenai kebenaran dan bisa dibuktikan secara empirik serta eksperimental, dan yang kedua adalah merupakan hal-hal yang susah dibuktikan secara empirik serta eksperimental. Untuk hal yang pertama tadi, umumnya masalahnya disebut dengan ro'i, sedangkan hal yang sulit dibuktikan merupakan ruang lingkup yang biasanya disebut wahyu, di mana tidak semua dapat diamati dengan akal. Dari penjelasan tersebut dapat baik, silakan dilanjutkan ke Nikmah. Pembahasan yang ketiga yaitu ruang lingkup keilmuan Islam normatif. Ilmu-ilmu pengetahuan yang bersumber dari Al-Quran yang menyangkut tentang normativitas antara lain, yang pertama tafsir. Tafsir merupakan ilmu yang gunanya buat mengenali isi kitabullah atau Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan metode mengambil penjelasan maknanya, hukum, dan hikmah yang terdapat di dalamnya. Yang kedua, ilmu-ilmu hadis. Menurut jumhur ulama, hadis merupakan segala sesuatu yang dinukil dari Rasulullah SAW, sahabat atau tabi'in, baik dalam wujud perkataan, perbuatan, ataupun ketetapan baik. Semua itu dilakukan sewaktu-waktu saja ataupun lebih sering dan banyak diikuti oleh para sahabat. Yang ketiga yaitu secara teologi.
Secara etimologis, kata teologi dimaksud ilmu agama, ilmu tentang Tuhan berkaitan dengan sifat-sifatnya, khususnya berkaitan dengan kitab suci. Ada pula dalam makna istilah, teologi merupakan ilmu yang membicarakan tentang permasalahan ketuhanan, sifat-sifat wajibnya, sifat-sifat mustahilnya, dan hal-hal lain yang berhubungan dengan perbuatannya. Dengan demikian, teologi merupakan sebutan ilmu agama yang mengulas ajaran dari sesuatu agama ataupun suatu kepercayaan yang tertanam di hati sanubari. Tiap orang yang ingin menguasai seluk-beluk agamanya hingga perlu menekuni teologi yang terdapat dalam agama yang diyakini itu. Kembali ke moderator. Baik, pembahasan sudah selesai. Langsung saja kita ke sesi pertanyaan ya Pak. Bagi teman-teman ada yang ingin bertanya atau ada yang ingin menanyakan? Saya tambahkan dulu ya. Ya, baik Pak. Sebelum kita diskusi lebih lanjut, ya jadi sebenarnya ini merupakan pengantar secara umum untuk masuk lebih detail nanti kepada sub-sub disiplin yang dimaksud. Ya betul ya, salah satu nanti kita akan seperti pertemuan selanjutnya kita akan masuk seperti apa sih pendekatan tafsir, seperti apa sih pendekatan Al-Qur'an, ya pendekatan hadis dan pendekatan-pendekatan yang lain. Oleh karena itu kita ada beberapa materi yang perlu untuk disampaikan. Ya baik, pada kesempatan ini kita akan membahas Islam normatif ya. Jadi ini memang salah satu kekhususan ya atau khas yang kita pelajari dalam metodologi dan pendekatan studi Islam ya, atau lebih umum kita katakan di PTKI ya, perguruan tinggi keagamaan Islam yang mengkaji tentang keislaman biasanya akan dipertemukan dengan istilah ini ya, istilah Islam normatif atau Islam historis ya, atau perkembangannya disebut sebagai Islam empiris. Ya maksudnya apa? Ya ini memang merupakan metodologi khusus yang biasa kita terapkan di kajian keislaman. Kalau Anda membahas Islam, maka biasanya akan ditanya, ini kajian Islam normatif atau kajian Islam empiris atau seperti apa? Kenapa? Karena implikasinya berbeda ya, karena corak dan bentuk atau tipologinya memang agak berbeda. Ya beda kalau kita, kenapa dibedakan seperti itu? Ya salah satu argumentasi logisnya menyebutkan bahwasanya ya tidak bisa disamakan dengan kajian filsafat umum ya, karena epistemologinya berbeda. Kalau epistemologi filsafat umum atau ilmu pengetahuan pada dasarnya itu memang digali dari kemampuan manusia ya, atau diistilahkan pencerahan atau akal ya. Tapi dalam kajian-kajian teologi seperti ini kita tidak hanya mengandalkan yang disebut sebagai akal, tapi ada wahyu ya. Ya kira-kira itu yang menjadi perbedaan mendasar. Nah, secara sederhana dapat kita katakan ya, Islam normatif pada prinsipnya itu adalah menjelaskan apa sih Islam itu menurut norma-norma yang ada ya, atau dalam bahasa yang lebih mudah dipahami menurut kitab sucinya ya. Ya, kalau kita menjelaskan siapa sih Islam itu, apa sih Islam itu berdasarkan apa yang telah tertulis, apa yang terdefinisikan, apa yang disebutkan menurut nas ya, baik itu Al-Qur'an, hadis maupun pendapat-pendapat para sahabat, a'imah dan seterusnya, maka biasa kita katakan hal-hal yang menuju ke situ dikatakan sebagai Islam normatif ya. Tapi kalau kita mengkaji Islam dari aspek yang bukan kitab suci tapi kepada orang yang menjalankan Islam, ya kita mencari apa sih Islam itu berdasarkan apa yang telah terjadi
apa yang telah dilakukan, apa yang betul-betul dapat dirasakan dengan panca indera dan seterusnya, maka itulah yang disebut sebagai Islam historis ya, sebagai bentuk penjabaran. Maka kita membagi menjadi 2 wilayah besar ya, ini penting. Ya, seperti yang tadi disampaikan, kajian Islam normatif ya dapat ditemukan ya, kalau teman-teman melihat buku-buku metodologi penelitian menghasilkan beberapa sub di antaranya ya. Di antaranya yang paling besar ya ada yang disebut sebagai tafsir ya. Tafsir ya, tentu cabang-cabangnya di sini ada juga ulumul Quran ya. Nanti kita bedakan kenapa sih selalu dibedakan sampai misalnya prodi Anda sendiri ilmu Al-Quran dan tafsir ya, kenapa tidak digabung saja ya. Nanti di pertemuan selanjutnya ya, itu akan kita bahas lebih dalam contoh-contoh tafsir, contoh-contoh ulumul Quran seperti apa cara menggunakannya ya. Ya, kemudian di sini ada teologi ya. Teologi ini sebenarnya lebih pas masuk ke ranah kalam ya, atau akidah. Kemudian ada fikih, ada tasawuf ya, ada filsafat ya. Ini diantaranya tentu masuk juga seperti kajian hadis ya, kajian-kajian yang memang sifatnya berupa Islam normatif. Ya. Ya, tafsir ya pada prinsipnya atau bisa kita katakan juga termasuk tafsir hadis ya. Cuma kan dalam kajian keislaman kita biasanya menggunakan istilah-istilah yang agak berbeda ya. Kalau kita untuk kajian Al-Qur'an biasa kita sebut sebagai tafsir ya. Tafsir Al-Qur'an ya. Biasanya untuk historitasnya kita sebut sebagai asbabun nuzul ya. Sedangkan untuk hadis biasanya kita menggunakan istilah asbabul wurud ya. Kemudian juga kita menggunakan istilah sababul irad ya. Kemudian untuk penjelasan tentang hadis biasanya kita tidak menggunakan tafsir ya, walaupun belakangan biasa diperkenalkan juga tafsirul hadis ya, tapi lebih cenderung kita menggunakan syarhul hadis ya. Nah, tapi pada prinsipnya konsepnya sama, kita akan mencari keterangan, mencari data tentang meaning ya, tentang makna. Ya, kalau dalam pendekatan kajian barat, kita akan menggunakan semiotika, kita akan menggunakan hermeneutik, kita menggunakan pendekatan bahasa atau apapun prinsipnya, tapi pada dasarnya yang ingin dicari adalah mencari suatu keterangan atau makna ya. Tapi dalam kajian keislaman, istilah pendekatan tafsir ini yang paling nomor 1 ya. Maksudnya yang paling kalau untuk hadis biasanya kita tidak menggunakan istilah tafsir ya, baik itu istilah tafsir, tarjamah, takwil, tapi kita menggunakan istilah syarhul hadis ya. Biasanya lebih umumnya seperti itu, nanti di taklik, di tasfih, di tahqiq ya, banyaklah istilah-istilah pada prinsipnya ini yang ingin kita jelaskan. Kemudian yang kedua terkait dengan teologi, pada prinsipnya teologi merupakan hal yang berkaitan dengan ketuhanan, akidah ya. Sesuatu yang memang sesuatu yang gaib ya, namanya juga ketuhanan ya. Ketuhanan itu kan didefinisikan kalau dalam kajian keislaman, Tuhan menjelaskan tentang dirinya sendiri ya. Tentang dirinya sendiri itu dijelaskan melalui Al-Quran atau melalui hadis-hadis Nabi ya. Sehingga ini memang jadi kita tidak menjelaskan tentang ketuhanan berdasarkan apa yang kita konsepsikan ya, atau kita konstruksikan, tapi sebenarnya secara mutlak Tuhan itu menjelaskan tentang dirinya sendiri ya. Disinilah nanti banyak banyak perdebatan ya. Kalau misalnya bukankah Allah misalnya menyebut dirinya sendiri dialah yang membuat makan ya, nanti masuk kajian-kajian Mu'tazilah misalnya, kalau Allah membuat makan ya, Allah kan kesannya jahat ya, dan seterusnya ya. Ya, tapi kan di sisi yang lain ini wahyu yang menyebutkan Allah sendiri yang membuat makan, Allah sendiri yang menyiksa, Allah sendiri ya. Kira-kira perdebatan-perdebatan terkait dengan aspek teologi, kita akan banyak berbicara tentang ketuhanan. Nah, kemudian aspek fikih ya, ini fikih pada prinsipnya ya kita akan menjelaskan tentang hukum ya. Hukum yang paling dasar itu kan ada 5 ya. Walaupun nanti dapat dijebarkan menjadi banyak-banyak item ya, seperti Imam Abu Hanifah menyebut ada 7 ya, tapi kita yang paling umum
fikih pada prinsipnya atau disebut sebagai produk fikih atau hukum taklif, ya setidaknya kita akan menuju kepada apakah dia halal, apakah dia haram, apakah dia sunnah, apakah dia makruh, atau apakah dia mubah, ya. Kira-kira konsep dasarnya seperti itu. Tapi nanti mungkin di pertemuan keberapa ya kita akan bahas, dan ya tentu bukan cuma itu yang kita bahas. Ada yang menyebut hanya 3, ada yang menyebut ya. Kemudian kita juga akan membahas terkait dengan tasawuf, ya, walaupun ini memang menjadi perdebatan, ya. Pada prinsipnya kita dapat menjelaskan tasawuf adalah suatu pemikiran dan tingkah laku dalam mendekatkan diri kepada Tuhan. Ya, kemudian ada filsafat, ya. Ini pada prinsipnya ya kita akan mencoba untuk mengintegrasikan, ya, atau pemikir-pemikir dalam Islam, ya. Nanti kita akan banyak, karena walaupun ini juga menjadi perdebatan yang sampai sekarang masih terus berlangsung terkait dengan filsafat Islam itu betul-betul ada atau tidak, ya. Tapi pada prinsipnya kita akan membahas, ya, setidaknya kita akan kembali ke tokoh-tokoh, ya. Walaupun sebagian, ya, Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, Ibnu Rushd, ya, kira-kira akan kembali ke situ, ya, Al-Ghazali dan seterusnya. Nah, sehingga dapat disimpulkan secara istilah, pendekatan normatif dapat diartikan studi Islam memandang masalah, ya. Jadi ini sudut pandang masalah dari aspek legal formal atau dari segi normatifnya, ya. Dengan kata lain, pendekatan normatif lebih melihat studi Islam dari apa yang tertera dalam teks Al-Quran dan hadis, ya. Tentu bukan cuma Al-Quran dan hadis, ya. Nanti sudah masuk ijtihad, sudah masuk qaulus sahabah, kemudian setelah itu tabiin, atba'ut tabiin, sampai kepada a'imah, sampai kepada para fuqaha dan seterusnya. Kira-kira maksudnya seperti itu. Sehingga dalam objek kajian, misalnya dalam masyarakat, ya kalau kita bertanya, ya, misalnya contoh objek kajian, ya, ini hanya mendekatkan. Contoh misalnya ada seseorang perempuan, ya, kemudian dia menggunakan jilbab, ya, kemudian kita berbicara secara normatif, maka kita akan berbicara apa sih hukum jilbab menurut Islam, ya. Tentu kita akan mengambil dalil misalnya, ya, dalam Al-Quran. Oh, ternyata jilbab disuruh dikenakan misalnya, ya. Kemudian juga dalam hadis menyebutkan seperti itu, maka argumentasi seperti itu biasanya disebut sebagai argumentasi normatif, ya, atau aspek Islam normatif, karena kita akan menggali atau menjelaskan jilbab itu dari aspek normatifnya, ya. Kira-kira maksudnya seperti itu. Ya, nanti untuk pendekatan historis kita akan menjelaskan juga, tapi sebagai pengantar, ya, kalau kita menjelaskan mengapa dia berjilbab, ya, atau apa yang melatar belakangi dia berjilbab, atau misalnya bagaimana proses dia berjilbab dan seterusnya. Nah, itu biasa akan masuk wilayah aspek Islam historis, karena sudah tidak membicarakan apa sih hukum jilbab dalam Al-Quran, tapi sudah berbicara sesuatu yang empiris, ya. Atau misalnya bagaimana sih masyarakat di situ memandang jilbab, apa hanya sebagai penutup kepala biasa, atau hanya sebagai supaya tidak kena panas, ya, atau jangan-jangan mereka memang menganggap jilbab ini perintah Tuhan. Kira-kira begitu, ya. Nanti kalau teman-teman melakukan kajian-kajian seperti itu. Nah, pada umumnya pendekatan yang digunakan, ya, biasanya selalu digunakan oleh usuliyun, ya, ahli usul fikih, ya, atau biasa juga fuqaha, ya, ahli hukum Islam. Kemudian ada mufassirin, ya, ahli tafsir. Kemudian juga ada al-muhaddisin, ya, atau ahli tafsir, ya. Biasanya pada dasarnya kita akan merujuk ke pendapat seperti inilah yang umumnya disebut sebagai Islam normatif. Kalau ulama bahasa, lugawi dan seterusnya, biasanya kita masuk di pendekatan yang lebih umum, ya, karena dia pada prinsipnya juga lebih didekatkan kepada pendekatan-pendekatan yang bersifat kebahasaan. Nah, seperti yang kita ketahui, pendekatan teologis normatif pada
dasarnya seperti yang tadi dijelaskan, ya dia juga ada kekurangan ya. Kekurangan diantaranya ya dia bersifat eksklusif dogmatis ya. Ya seperti yang tadi disampaikan, kita akan bersifat apologetik. Apologetik itu ya kita menjelaskan argumentasi berdasarkan keyakinan. Ya maksudnya apa? Ya kita menganggap Islam benar karena memang Islam mengatakan dirinya lah yang benar. Ya, tapi karena memang pada dasarnya semua agama mengatakan dirinya lah yang benar ya. Kalau dia tidak mengatakan dirinya yang benar, ya tidak ada yang ingin memeluk agama itu ya. Paling karena mungkin sebagai alternatif dia ingin mendapatkan suasana baru atau mendapatkan syariat yang lebih ringan, maka dia pindah agama kira-kira seperti itu. Tapi pada prinsipnya dogma ya atau doktrin yang dibebankan pada aspek teologis memang mengatakan diri saya lah yang benar ya, baik itu argumentasi teologis, argumentasi hadis, argumentasi Al-Quran. Pada prinsipnya ini memang berlaku bukan hanya Islam ya, tapi seluruh agama. Nah nanti belakangan berkembang yang disebut sebagai inklusif ya, yang mengatakan semua agama itu benar. Ya saya kira ini perdebatan yang menarik ya. Kemudian kelebihannya ya melalui pendekatan teologis ya memiliki sikap militansi dalam beragama ya, kemudian dapat berpegang teguh kepada yang diyakininya karena memang seperti inilah teks yang ada ya. Kemudian selanjutnya, nah ini objek-objek kajian yang ingin saya sampaikan. Ada yang disebut sebagai objek material ya maupun objek formal ya dalam studi Islam. Tentu istilah ini merupakan istilah kalau teman-teman belajar filsafat, ini istilah dalam kajian ontologi ya, ontologi keilmuan ya. Kita akan mengenal apa sih objek material, apa sih objek formal ya. Objek material biasanya lebih menjelaskan bagaimana sih cara kerja ilmu tersebut, kemudian objek formal lebih menjelaskan bagaimana sih ruang lingkup dalam keilmuan tersebut. Sehingga walaupun objeknya sama, ya, tapi dari segi formal atau material bisa saja berbeda ya. Karena pada prinsipnya hampir sebagian besar ilmu itu kan pada prinsipnya menjelaskan tentang manusia ya. Sosiologi menjelaskan manusia tapi hubungannya dengan manusia yang lain. Ya, ekonomi menjelaskan tentang manusia ya, bagaimana cara menggunakan duit. Kedokteran juga objeknya adalah manusia, tapi bagaimana anatomi tubuh dalam manusia ya. Kemudian juga agama menjelaskan manusia, bagaimana manusia dilihat dari aspek keyakinannya ya, dan seterusnya. Tapi yang membedakan biasanya nanti kajian objek formal sehingga dapat diklasifikasi ya. Ini objeknya seperti ini, objek formal dan materialnya seperti ini. Ya. Kemudian ya, objek material studi Islam ini secara umum ya, ini belum diklasifikasi ya teman-teman sekalian, belum diklasifikasi apa ini normatif atau historis ya. Ya biasanya kita dari segi sumber Islam ya kita akan melihat Al-Quran, kemudian Sunnah ya. Tentu kalau lebih spesifik lagi ya, kalau menurut para fuqaha ya sumber Islam itu hanya dua ya, Al-Quran dan Sunnah, dan apa yang ditunjuk oleh keduanya. Nah yang ditunjuk oleh keduanya ini ada berupa ijtihad, ada berupa maslahah al-mursalah ya, kemudian ada yang disepakati dan tidak disepakati ya. Ada ijtihad, ada ijma dan seterusnya. Kemudian nanti sejarah Islam kita masuk juga menjadi objek material ya. Dakwah dan penyiaran, hukum Islam, kalam, filsafat Islam, tasawuf ya, termasuk politik Islam, pendidikan Islam, ekonomi, seni, budaya, sosial, komunikasi, keluarga dan seterusnya ya. Nah, inilah yang disebut sebagai kajian studi Islam ya. Jadi ini masih menggambarkan studi Islam. Kita belum membedakan ini normatif atau historis ya. Jadi kalau ditanya seperti apa sih yang dipelajari atau yang dikaji dalam Islamic Studies ya, kurang lebih kajian-kajian seperti ini. Ya, kita mengkaji sumber boleh, kita mengkaji sejarah boleh, kita mengkaji aspek-aspek seperti yang disebutkan sebelumnya, aspek gejala sosial ya, fenomena sosial boleh, atau fenomena budaya boleh ya. Ya, kalau dalam beberapa literatur ya, studi Islam pada prinsipnya ya ada yang bersifat
ini ya, sui generik ya, teologis, normatif, agamis ya, ini yang paling umum ya, nanti kita gunakan untuk pendekatan normatif. Kemudian ada yang disebut sebagai pendekatan filosofis ya. Biasanya filosofis sama ini dikategorikan menjadi inilah yang disebut sebagai normatif ya. Ya, karena pada prinsipnya ini berdasarkan kerangka normatif. Nah, untuk pendekatan nomor 4 dan nomor 3 ya, nomor 4 dan 3 inilah yang disebut sebagai pendekatan saintifik. Ya, berdasarkan indera ya, bukan berdasarkan keyakinan. Karena dia berdasarkan indera, maka biasanya disebut sebagai pendekatan saintifik atau pendekatan ilmiah. Ya, sejarah tentu dapat dilacak ya, berdasarkan apa yang dilihat, ya, peristiwa masa lampau tentu dapat dibuktikan. Ya, siapa aktornya, apa yang terjadi, kapan peristiwanya, siapa saja yang terlibat, itu kan dapat diilmiahkan ya, dapat dilihat, wujudnya ada. Antropologis, sosiologis, geografis, tematis, dan seterusnya ya. Ini dapat dijelaskan sehingga dikatakan sebagai, nah inilah nanti yang akan kita sebut sebagai pendekatan historis ya, atau empiris. Nah, ya dalam Islamic Religious Science ya, biasanya kita akan membahas objek-objek kajian apa sih yang dibahas dalam Al-Quran ya. Ya, dalam Al-Quran ya tentu kita akan membahas terkait dengan pewahyuan ya, kemudian pengkodifikasian ya, atau jamul Quran ya, kemudian bagaimana sih tentang perkembangan ilmu tafsir ya, kemudian juga nanti kita akan membahas paling tidak terkait dengan tafsir-tafsir otoritatif ya, yang menjadi tafsir utama misalnya At-Tabari, Ibnu Katsir ya, Ar-Razi, Baydawi, Az-Zamakhsyari, Jalalain, dan tafsir-tafsir yang umumnya digunakan sebagai sumber utama ya. Nah, kalau dalam ilmu hadis ya tentu kita juga akan berbicara tentang meaning ya. Ya, maksudnya ini adalah syarhul hadis, pemaknaan hadis ya, karena tentu hadis harus dimaknai karena dia posisinya sumber kedua ya, jangan sampai bertentangan dengan Al-Qur'an. Ya, biasanya kita lebih mengenalnya sebagai metode fahmul hadis ya, bagaimana cara memahami hadis. Ya, kemudian kompilasi ya, bagaimana sih mengkompilasi hadis atau mengtadwin ya, tadwinul hadis, mengkodifikasi hadis, kemudian kategori hadis, ya, kemudian terkait dengan istilah riwayah dan dirayah, kemudian misalnya sihah as-sita ya, ini maksudnya kutubus sita. Nanti kita jelaskan juga ya, kutubus sita yang dimaksud adalah kitab dasar paling utama ya, atau sumber primer dalam kajian-kajian Islam ya. Biasa kita memulai dari 6 ya, 2 kemudian 6 ya, kemudian 9 sampai 14 ya, dan setelahnya merupakan sumber-sumber yang lain juga. Ini kan 6 ya, berarti 2 merupakan kitab sahih ya, kemudian 4 merupakan ashabus sunan ya. Ya, 2 kitab sahih berarti sahihain, Al-Bukhari dan Muslim. Kemudian yang 4 sunan atau ashabus sunan, 4 ashabus sunan yaitu At-Tirmizi, Abu Daud, Ibnu Majah, dan An-Nasa'i ya. Nah, nanti sisanya Mustadrak, kemudian Muwatta, dan seterusnya itu masuk di klasifikasi yang lain. Kemudian fikih ya. Fikih ya tentu bagaimana sih terkait dengan sumber ya, terkait dengan originalitas ya, kemudian nanti bagaimana sih perkembangan pemahaman fikih, misalnya ada madhab Hanafi, Maliki ya, kemudian Syafi'i ya, kemudian Hambali, Ja'fari, dan seterusnya ya. Sebenarnya banyak ya, cuma yang terkodifikasi dan sampai ke umat Islam biasanya kita sebut sebagai 4 mazhab ya, yang paling utama. Kemudian terkait dengan kontemporari ya, debate on Islamic law ya, terkait dengan insurance ya, kemudian terkait dengan komersial ya, ya ini sudah masuk wilayah-wilayah kontemporer ya, atau biasa dikatakan fikih kontemporer. Kemudian ada tasawuf ya, yang nanti kita pada prinsipnya kita tidak jauh ya dari kajian-kajian seperti ini. Ya, kemudian terkait dengan kalam ya, sekte dan kalam ya, tentu kita akan melihat ya, misalnya apa sih
signifikansi ya atau kepentingan terkait dengan Khawarij, Qadariyah, Murji'ah, Syiah, Mu'tazilah, Asy'ari dan Maturidiyah. Ini yang akan kita bahas ya. Kalau terkait dengan Muslim filosofis seperti yang tadi saya sebutkan ya, bagaimana sih akan filosofi dan Arab ya, kemudian spesial referensi seperti Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, ya, Ibn Safa, Ibnu Rushd, Al-Ghazali, Ibnu Khaldun ya, atau kalau mau yang tokoh ekstrem Ibnu Taimiyah ya. Karena kalau yang paling kuat membantah misalnya Al-Ghazali ya, tapi Al-Ghazali hanya paling 4 indikator ya. Kalau yang Ibnu Taimiyah itu membabat habis ya, bahkan mengatakan seluruh tokoh ini sesat ya. Kalau Al-Ghazali paling hanya berapa indikator ya yang disebutkan. Kemudian ini ya, misalnya terkait dengan filosofi Islam ada juga ya yang lebih spesifik, misalnya Sahabuddin Yahya, kemudian Ibnu Arabi, Al-Jili ya, kemudian Syirazi ada juga ya. Nah, kira-kira inilah kajian-kajian yang akan kita bahas ya. Tentu ini hanya memberikan kerangka kepada teman-teman sekalian. Tentu semua kajian-kajian ini telah teman-teman pelajari ya, mulai dari SD sampai sekarang ya. Cuma ini membentuk konstruksi kembali ya. Kalau dari SD kan teman-teman sudah belajar mungkin namanya Iqra ya, atau BTQ atau pendidikan agama Islam. Nanti kalau naik sudah dipecah ya menjadi ulumul Quran, bukan ulumul Quran ya. Apa ya? Akidah akhlak, kemudian Quran hadis ya. Biasanya digabung ya, masih digabung Quran hadis, kemudian fikih ya, kemudian sejarah peradaban ya, itu kan materi yang dibawa Kementerian Agama ya. Nanti lebih atas ya, kalau sudah masuk di perguruan tinggi sudah dipecah, ini ulumul Quran, ini ulumul hadis, ini ulumul fikih, ini ya mustalah hadis, atau misalnya ini usul fikih, fikih muqaran atau qawaid fikih dan seterusnya ya. Tapi pada prinsipnya yang kita bahas ini masih dalam wilayah besar yang disebut sebagai Islamic Studies ya, kajian-kajian tentang keislaman yang kita maksudkan. Saya kira ini tambahan ya untuk lebih menjelaskan bahwa seperti ini loh kajian-kajian Islam. Tentu teman-teman juga sudah mempelajari semua terkait sejarah Islam ya, saya kira dari kecil sampai sekarang, mulai dari Nabi Muhammad sampai kemudian masuk ke Indonesia, saya kira itu sudah kita anggap selesai ya, sudah dipelajari semua, mulai dari sejarah Khulafaur Rasyidin, kemudian Umayyah ya, kemudian Abbasiyah, kemudian nanti 3 negara-negara besar ya, kerajaan besar, kemudian sampai Turki Utsmani, kemudian sampai kehancuran, kemudian Islam tersebar ke Indonesia dan sampai sekarang ya. Nah, kemudian juga aspek-aspek yang lain. Saya kira ini hanya untuk membuka wawasan teman-teman sekalian, karena pada prinsipnya kita nanti di pertemuan selanjutnya kita akan lebih spesifik ya, yang akan membahas bagaimana sih cara kerja pendekatan tafsir, bagaimana sih cara kerja pendekatan hadis, dan bagaimana sih cara kerja. Jadi bukan menjelaskan lagi apa itu ulumul Quran ya, tapi bagaimana menggunakan ulumul Quran dalam kerangka penelitian ya, atau kerangka dalam proses memverifikasi kebenaran. Ya, karena pada prinsipnya pendekatan itu dapat dimaknai ada 2 ya. Ada pendekatan internal yang pada prinsipnya itu digunakan sebagai dasar. Ada juga pendekatan yang dimaksudkan adalah pendekatan di luar bidang ilmu yang kita maksudkan. Ya, nanti kita akan jelaskan lebih detail. Saya kira cukup untuk tambahan materinya. Silahkan kalau ada pertanyaan ya, terutama kepada pemakalah, atau sebelum ada yang bertanya silahkan kepada Maharani ya untuk menjawab tadi apa yang ditanyakan. Iya, Pak. Jadi tadi pertanyaan pertama itu, semua agama itu benar atau tidak gitu ya, Pak?
Ayo silahkan dijawab. Ya. Jadi kan ada dua paham aliran ya Pak, ada eksklusivisme, ada inklusivisme. Kalau pendapat saya sih lebih cenderung ke eksklusif Pak. Ya, yang kedua. Ya. Yang kedua itu agama dijadikan sebagai objek kajian. Ya, menurut saya hal itu dapat dilakukan Pak. Karena agama itu tidak hanya dipandang sebagai seperangkat ajaran atau dogma saja, tetapi juga sebagai studi kasus, Pak. Misalnya, objek penelitian agama tuh kan bisa berupa kitab suci atau pemikirannya, pemikiran keagamaan. Kemudian dari interaksi sosial, dan dari ini Pak, perilaku keberagamaan. Ya, jadi yang penting Anda pahami, nanti Anda silahkan buka referensi ya terkait dengan tipologi ya. Paling tidak Anda harus menguasai terkait dengan tipologi, bagaimana sih relasi hubungan antar agama dan sains ya, karena ini yang akan membantu menjelaskan. Nah, di dalam beberapa tipologi yang dijelaskan, ada tipologi misalnya konflik ya, atau diskusi atau komparasi. Nah, yang umumnya dianut di PTK ya, khususnya di Indonesia kita mengenal istilah integrasi agama ya, atau integrasi keilmuan ya. Maksudnya apa? Diharapkan ilmu memperkuat agama dan agama juga memperkuat keilmuan ya. Jadi dilebur satu sama lain sehingga temuan-temuan terkait dengan ilmu pengetahuan mendapatkan justifikasi oleh teologis normatif, sedangkan juga ya teologis normatif ya kecenderungan justifikasi terhadap dogma agama juga diharapkan dapat mendapatkan justifikasi melalui penemuan empiris ya, penemuan ilmiah, atau dalam bahasa lainnya mungkin lebih dekat dengan tafsir ilmiah ya. Walaupun ini juga perdebatan ya, tapi pada dasarnya konsep dasar yang umumnya dianut di Indonesia ya adalah konsep seperti itu. Saya kira cukup, silahkan ke teman-teman sekalian untuk bertanya ya ke pemakalah berapa nih? Tiga ya, kelompok 3. Baik, silakan teman-teman kalau ada yang ingin didiskusikan atau ditanyakan dari materi yang kami sampaikan, dipersilahkan. Bagaimana teman-teman? Apakah ada yang ingin bertanya? Baik, kalau tidak ada kita review dulu ya. Nanti kelupaan kita review makalah yang telah dibuat ya. Kalau ada bertanya silahkan ya, kita persilahkan.
Ya baik, ada beberapa catatan ya untuk pemakalah kelompok 3. Ya, yang pertama terkait dengan sistematika penulisan, pembahasan saya kira sudah bagus ya karena sudah menjelaskan cara runtut mulai dari awal ya, bagian awal menjelaskan ini loh yang akan saya cari ya. Kemudian Anda menjelaskan itu di bab pembahasan, kemudian Anda kembali menyimpulkan di bab 3 ya. Saya kira itu yang disebut sebagai sistematis ya. Jadi aspek itu saya kira sudah mencerminkan ya, sudah representatif. Kemudian di aspek penulisan dan pengutipan, ya saya kira ini yang penting untuk saya jelaskan. Sekarang kan Anda semester 5 ya. Ya nanti pada saat menulis kan ya ilmiah atau skripsi, ya nanti hal-hal terkait dengan penulisan bisa Anda terapkan. Ya, yang ada beberapa hal ya yang menjadi penting untuk Anda cermati ya terkait dengan penulisan. Saya klasifikasi menjadi 2 ya. Yang pertama itu terkait dengan pengutipan ya. Nah, nanti Anda bisa menuju kembali bagaimana sih cara mengutip, apa yang dikutip. Biasanya kan akan kembali ke 2 ya, pengutipan langsung dan tidak langsung. Nah, pengutipan langsung dan tidak langsung biasanya ada banyak model ya, setidaknya ada berapa? Ada memparafrase, ada meringkas, ya, kemudian ada yang mengevaluasi, kurang lebih seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, ya sebagai bentuk karya ilmiah, maka teman-teman sekalian diwajibkan untuk menerapkan metode ilmiah. Salah satunya adalah terkait dengan aspek penulisan ya. Maka aspek penulisan yang digunakan adalah terkait dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia ya. Ini yang menjadi basic atau dasar dalam penulisan. Nah, coba kita lihat ya. Yang pertama, ada beberapa poin yang Anda inkonsistensi ya. Anda menggunakan H, kemudian di sisi yang lain menggunakan H ya. Ini saran saya Anda menggunakan H kecil saja ya. Ya, walaupun ya kemudian terkait dengan penulisan, ada banyak penulisan yang sepertinya Anda harus kalibrasi ya. Maksudnya adalah semua huruf yang tidak masuk dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, maka prinsip dasarnya adalah di italik ya, dimiringkan. Kemudian dilihat ejaannya dari mana. Kalau ejaannya setara, sama-sama Latin, sama-sama menggunakan huruf A, B, C, D, maka tinggal dimiringkan saja. Tapi kalau dia komponen bahasanya berbeda, satu A, satu alif, ini kan tidak setara ya, sehingga inilah disebut harus menggunakan transliterasi ya. Inilah disebut sebagai transliterasi. Nah, untuk prodi seperti Anda ini memang harus ditekankan ya. Harus ditekankan. Ya maksudnya apa? Sa, ya sa, ini ditransliterasi dengan S titik di atas ya. Ya ini titiknya terlalu besar ya. S titik di bawah ya. Short ditransliterasi dengan S titik di bawah ya. Ya maksudnya seperti itu. Nah itu hal-hal seperti ini. Pedoman transliterasi ini kita menggunakan di pedoman kita mengacu ke SKB 3 Menteri ya. Ya maksudnya apa? Ya contoh. Secara bahasa logawiyah atau hanfiyah. Ya contoh misalnya ya. Kata hanfiyah ya. Aslinya kan seperti ini ya. Hanfiyah ya. Ya, ini kan menggunakan H ya. H itu ditransliterasi dengan H titik di bawah ya. Sedangkan H yang begini ditransliterasi dengan H biasa ya. Sehingga kalau Anda ingin konsisten maka ini dikasih titik di bawah ya. Sehingga menjadi hanfiyah ya. Kemudian al-Islam ya. Usahakan untuk menyebut Islam ya, kecuali dia bersambung biasanya ya. Jadi nama agama Islam secara umum itu dimanapun dia berada dia kapital ya. Ya kemudian sin, lam, mim ini kan aslinya begini ya, sin, lam, mim ya, nanti ini dimiringkan ya.
di italik karena ini merupakan bahasa asing. Ya ini sudah betul ya, ataupun aslam dimiringkan, tapi nanti belum di itu ya, ditransliterasi. Ya, nanti di dalam tulisan Anda ini istilah normatif juga Anda tidak konsisten ya. Ada normatif pakai seperti ini, ada yang pakai seperti ini ya. Kemudian ini nggak usah besar ya, nggak usah kapital. Ya, nanti Anda melihat ya. Ya, misalnya ya. Nah, ini. Jadi kalau kita dalam menulis kan ilmiah, usahakan semua kosakata yang kita gunakan itu pastikan terdaftar di KBBI ya. Nah, kalau Anda menulis seperti ini, maka hadisnya nggak usah besar ya, ditulis. Itu kan tulisan aslinya seperti ini ya. Ya, tulisan aslinya kan seperti ini ya, hadis. Nah, kalau Anda ingin menulis, ini kan sudah disenap dalam bahasa Indonesia ya. Senapannya memang agak beda. Senapan, kalau Anda tidak ingin memiringkan, maka tulis saja seperti ini ya. Hadis ya. Nah, istilah ini sudah diserap dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ya. Banyak ya, seperti sholat ya ditulis salat, kemudian akidah ya ditulis akidah ya, fikih, semua ini sudah menjadi senapan ya. Jadi ikuti penulisan yang baku. Nah, kalau Anda tidak ingin menulis bahasa Indonesia, maka Anda diperbolehkan menulis transliterasi, tapi dengan transliterasi yang benar. Ini dimiringkan, berarti tulisannya menjadi seperti ini ya. Iya, kira-kira begitu ya. Nanti dimiringkan. Coba lihat di pedoman tentang pedoman transliterasi ya, supaya nanti pada saat Anda menulis dan seterusnya sudah lebih mudah ya. Ya, sama ya penulisan. Ya, ini juga tidak sama ya. Tolonglah yang hal-hal stupid mistake ini jaraknya di sini tidak sama dengan yang ada di sini ya. Iya. Kalau Anda ujian yang begini juga diperhatikan ya. Iya, seperti misalnya literalis ini yang nulis siapa? Itu memang huruf kapital ya? Enggak, Pak. Itu salah penulisan aja, Pak. Kesalahan dari pemakalah. Nah, ini normatif juga ya. Nanti kalau Anda memang menggunakan istilah, karena ini istilah senapan dari bahasa Inggris ya, sudah ada juga, dan ada juga kamus ya. Maka kalau Anda menggunakan ejaan yang seperti ini, maka dimiringkan, karena ini merujuk ke istilah itu, atau Anda menggunakan istilah yang biasa saja ya, normatif seperti biasa seperti ini. Ya. Ini empirik ya. Ini ya, ini ada senapan juga ya. Ada jadi senapan. itu tuh sepertinya autocorrect dari ini apa wordnya gitu, Pak. Iya, walaupun Ya, autocorrect tidak kami itu cek ya. lagi. Jadi Anda kalau dia autocorrect berarti ini dikategorikan bahasa Inggris ya. Berarti harus dimiringkan. Karena basic Anda menulisnya dalam bahasa Indonesia ya. Jadi pada prinsipnya seluruh bahasa yang Anda gunakan selain dengan bahasa dasar yang Anda gunakan sebagai bahasa basic penulisan Anda, maka semua baik bahasa Inggris, bahasa daerah, atau bahasa apapun selain bahasa yang Anda gunakan, maka itu semua dimiringkan kecuali nama tertentu atau nama orang ya, atau nama institusi biasanya tidak dimiringkan. Ya, maksudnya apa? Kalau Anda menulis ini dalam bahasa Inggris, ya nggak perlu dimiringkan ya, karena memang basicnya bahasa Inggris. Tapi kalau Anda menulisnya bahasa Indonesia, kemudian menggunakan istilah bahasa Inggris, maka dimiringkan. Karena ini kan ada padanannya juga ya. Iya, Pak. Iya, empirik kan, ini sudah diserap juga dalam bahasa Indonesia ya.
empirik, jadi bolehlah menggunakan nah. Iya, nanti hurufnya nggak usah di kapital ya. Iya, Pak. Kemudian, coba Anda lihat di kita ya. Anda sudah baca pedoman atau belum? Saya baca, Pak, cuman mungkin saya tidak membaca bagian untuk memberikan kesimpulan. Enggak, di kata kita. Kami, Ya. kami, Kita, tidak. kami, dan lain-lain. Ya. Bentar ya, saya bukakan supaya tidak. Ya, supaya Anda bisa lebih ini ya, nanti pada saat menyusun dan juga untuk teman-teman yang lain nanti pada saat menyusun bisa lebih siap ya. Kalau nanti Anda, ini kan masih, ya semester ini kan pada prinsipnya Anda masih dianggap sebagai latihan ya. Iya, nanti pada saat di akhir Anda akan menerapkan itu. Ya, di sini, ya di dalam daftar isi, ini pedoman ya, 2021 yang sudah saya tuliskan. Nah, Anda bisa lihat di ya di halaman 42 ya. Coba lihat di halaman 42 ya. Ini ya. Coba dibaca pemakalah. Ini maksudnya apa? Iya, Pak. Iya, maksudnya apa? Maksudnya, ya. Ya, dalam karya ilmiah tidak boleh menggunakan istilah yang bias seperti ini ya. Ya, baik ya, karena sebenarnya definisi karya ilmiah itu masuk makalah ya, tapi masih makalah itu merupakan bagian kecil daripada skripsi ya, atau merupakan miniatur, sehingga kalau Anda bagus membuat makalah bisa dipastikan nanti pada saat Anda membuat skripsi itu sudah bagus juga ya. Ya, salah satu argumentasi logis, kita tidak menggunakan istilah bias atau bercabang karena pada prinsipnya yang mempertanggungjawabkan karya ilmiah Anda adalah Anda sendiri. Kalau Anda menggunakan kami ya atau kita yang membaca, ya saya tidak terlibat terhadap karya ilmiah Anda, sehingga saya tidak masuk terlibat di situ. Kemudian yang selanjutnya adalah biasanya gunakan kalimat aktif atau kalimat pasif saja ya untuk mengganti subjeknya supaya tidak kelihatan. Karena di bagian depan kan Anda sudah menyebut disusun oleh. Jadi semua subjek yang Anda tidak sebutkan itu pada prinsipnya akan kembali ke penulis kecuali yang Anda beri kutipan. Ya, kemudian selanjutnya adalah kecuali untuk bahasa-bahasa asing ya seperti bahasa Arab karena dia domainnya melekat ya tidak dipermasalahkan, tapi yang dalam bahasa Indonesia kan domainnya berbeda ya. Berbeda kan, jadi maka menghindari penggunaan istilah. Kemudian kita kami itu biasanya lebih digunakan untuk bahasa komunikasi atau bahasa lisan. Ya. Kalau untuk bahasa tulisan biasanya tidak digunakan. Ya kalau kita menggunakan kita kami itu biasanya digunakan untuk bahasa lisan untuk menjelaskan ya kedekatan atau menjelaskan penghormatan. Kalian ya. Di spasi ya. Nah, yang begini kalau ya yang penting Anda konsisten ya menggunakan SAW. Karena kalau dalam aturan baku bahasa Indonesia, singkatan akronim dengan 3 huruf itu adalah SAW ya, kecil ya. Titik. Tapi kalau Anda ingin mengembangkan, boleh menggunakan besar atau semuanya huruf besar, yang penting konsisten ya. Karena ini terkait dengan istilah dalam agama Islam, baik SWT maupun SAW. Iya, seperti jumhur. Jumhur sudah ada dalam KBB atau belum? Ya, nanti di
itu ya, banyaklah istilah-istilah yang seharusnya Anda bisa cross-check lagi. Ya, Anda tidak konsisten ya. Tadi Anda menggunakan di atas normatif, ya. Iya. Jadi kalau Anda misalnya melihat di Viki, ini tulisannya begini ya. Viki ya. Kalau Anda lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia ya, ditulisnya Viki ya. Walaupun memang bacaan aslinya Fikhi ya. Ya, qot'i juga ya Anda bisa ganti menjadi bahasa Indonesia atau Anda bisa mentransliterasi dengan benar ya. Ya, qot'i ya atau zonni. Nah, Anda bisa ini kan transliterasinya tidak pas ya kalau Anda menggunakan bahasa seperti ini. Ini juga malah lebih lain ya. Kalau yang lain tadi hanya benputar di normatif, pakai ini apa nih, normatif. Ini beda lagi ya, istilah baru lagi nih. Iya Pak, typo Pak. Iya. Iya, maksudnya dengan halaman ini Anda hanya 6 halaman ya. Ya, nanti dicukupkan lah menjadi minimal di sini menjadi 8 ya. Ya, jadi naikkan di sini menjadi, jadi Anda kurang 2 halaman ya. Jadi Anda nambah dikit di pembahasan ini untuk supaya mencukupkan 8 halaman ya. Ya, kemudian contoh misalnya ya. Nih. Di atas ini sudah betul atau tidak? Itu kan partikel ya atau imbuhan. Nah, imbuhan ketemu dengan selain kata kerja biasanya dipisah ya. Di atas, di samping. Tapi kalau dia ketemu dengan kata kerja verbal biasanya kita sambung. Dimakan, dimanfaatkan, ya, divaksin, diimunisasi, semuanya akan menyatu ya. Tapi kalau dia ana pada posisi seperti ini, maka tulisannya di atas ya, ada spasi. Ini ada spasi ya. Ya, nanti tafsir ya, jangan usah. Mbak, itu yang kerudung hitam yang digantung sama warna biru juga minta tolongin Mbak, dicuci ya. Karimah. Karimah. Kirain Karimah. Ya, jadi ya secara umum sudah bagus ya. Ini saya jelaskan supaya yang lain juga bisa mengerti kalau seperti itulah sebenarnya dalam membuat karya ilmiah, sehingga kita sebenarnya meminta nggak usah banyak-banyak, yang penting Anda memahami ya. Ya, karena ini proses belajar, maka di forum inilah kalau Anda salah nggak ada masalah, karena untuk diajarkan ya. Nanti kalau Anda kurang mengerti bisa ditanyakan kembali ya. Karena kalau di luar forum ini Anda tidak bisa dikoneksi lagi ya. Anda merasa benar, nanti pada saat ujung Anda banyak revisi ya, baru merevisi hal-hal yang sebenarnya harusnya sudah Anda pahami ya, karena sudah di semester 5 kira-kira seperti itu. Nah, jadi catatan penting saya adalah halamannya ditambah ya. Itu apa Pak? Saya mau bertanya tentang halaman. Jadi halaman itu, halaman pembahasannya itu minimal 8 ya Pak? Untuk penghitungan halaman, kita biasanya menghitung dari bab 1 sampai bab 3 ya. Jadi sampul, kemudian prasampul termasuk daftar pustaka maupun kalau ada sampul, ada kata pengantar, ada daftar isi, kita tidak hitung ya. Jadi ini yang dihitung sebagai 8 halaman ya. Sama nanti kalau Anda beli skripsi ya, ini kalau skripsi 8 halaman, kalau makalah 8 halaman, skripsi itu 90 halaman ya. Di luar dari prabab ya, atau biasa kita sebut prabab ya. Prabab kan banyak ya, daftar isi, pedoman transliterasi, kemudian kata pengantar, kemudian pengesahan, persembahan, moto, dan seterusnya, itu semua nggak dihitung. Nah, di sini pun sama, daftar pustaka sampai lampiran itu tidak terhitung ya. Yang dihitung mulai bab sampai bab penutup ya.
dari pendahuluan sampai akhir ini yang dihitung 8 halaman. Ya, saya kira untuk typo bisa diperbaiki sendiri ya, tapi pada prinsipnya yang penting adalah terkait dengan halaman ya. Ya, nanti kami ya, saya kira karena belum ada pertanyaan, nanti silahkan ya. Kita belum tutup presentasi karena belum ada pertanyaan. Nanti kalau ini berarti kita ya usahakanlah nanti minggu depan ada yang bertanya ya ke kelompok 3. Ya, karena kita belum anggap quorum ya, quorum Anda karena belum ada yang bertanya. Jadi karena waktunya sudah habis ya, kita akhirnya sampai sini. Nanti ya minimal 1 orang lah yang bertanya ya, supaya karena ini kan forum ya, forum ilmiah ya, biasanya seperti itu ya. Kalau tidak bertanya maka dianggap tidak quorum ya, maksudnya tidak quorum ya, kita tunggu sampai ada yang bertanya ya, maka bantulah temannya ya dengan supaya Anda bertanya, walaupun Anda kan bertanya itu banyak ya, Anda mengkonfirmasi atau memang betul-betul tidak tahu atau ingin mendebat, silakan saja, nggak ada itu ya. Saya kira karena waktunya sudah habis, nah tapi bihadzal qadar, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas partisipasinya, terima kasih juga kepada pemakalah, dan saya ingatkan ya kita kasih kesempatan ya minimal 1 lah penanya untuk bertanya ke kelompok 3 ya, karena kelompok 2 sebenarnya kemarin sudah presentasi ya. Kelompok 2 yang tadi itu saya yang mewakili teman-teman untuk bertanya, sedangkan untuk kelompok 3 sepertinya belum ada yang bertanya, maka kita belum terima presentasi Anda sampai kemudian ada yang bertanya minimal 1 orang di teman selanjutnya ya. Terima kasih pemakalah dan teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.